Mbak Ari. Ya, sudah. Ya mungkin sambil yang lain join, kita mulai aja Mbak. Soalnya hari Jumat juga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat sehat pada hari ini. Semoga teman-teman juga sehat selalu. Terima kasih sudah mengikuti kelas fundamental pada hari ini. Kita akan membahas tentang fundamental bersama Mbak Ari Singgar dari FAC Sekuritas. Nanti silakan teman-teman kalau ada pertanyaan tulis saja di chat, room chat. Nanti di akhir sesi setelah penjelasan dari Mbak Ari, saya bacakan atau teman-teman nanti yang mau bertanya langsung silakan nanti saya persilakan terlebih dahulu begitu. Oke, langsung aja ya Mbak Ari. Mungkin perkenalan dulu dari Mbak Ari. Ya, halo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Tadi diminta perkenalan, jadi perkenalannya dulu nggak apa-apa. Ya, perkenalkan, saya Ari Singgar Sayani, panggil aja Mbak Ari. Saya salah satu staf dari FAC Sekuritas Indonesia. Saya kantornya dari cabang Yogyakarta. Nanti kalau teman-teman mau sharing, bisa kontak saya pribadi maupun tim FAC yang lain. Kita santai aja ya, nggak perlu formal gimana. Jadi nanti emang saya pengen bawaannya tuh lebih santai biar teman-teman juga bisa tanya jawabnya lebih enak. Jadi nggak malu-malu gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa benar lewat chat juga atau langsung interupsi, raise hand. Nah itu, atau mungkin dari saya menyampaikan nanti terlalu cepat, bisa di stop dulu Mbak, terlalu cepat, nanti saya kurang jelas atau apa, atau tulisannya kurang jelas gitu, nanti tinggal dikasih ya. Gitu. Ya. Oke, Mbak. Oh iya. Saya mulai share screen dulu ya, sebentar. Ya, Mbak. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Mbak. Ya. Oke. Judulnya benar analisis fundamental ya? Sudah benar yang itu ya? Ya, benar, Mbak. Oke. Iya. Saya mulai ya teman-teman semuanya. Tadi bagaimana sudah langsung masuk ke materi ya teman-teman. Sebelumnya mungkin familiar ya dengan analisis fundamental karena mungkin teman-teman banyak yang dari ekonomi gitu ya. Nanti saya nggak akan terlalu membahas terlalu dalam ya, karena yang pertama memang waktunya singkat, jadi benar-benar saya ambil yang inti-intinya saja. Next mungkin ketika ada pertemuan rutin seperti ini lagi, kelas online maupun offline, nanti bisa kita lanjut lebih mendalamin pembahasan-pembahasannya gitu. Jadi misalkan request apa dulu untuk didalami, misalkan bedah laporan keuangan boleh, karena memang semua informasi dari perusahaan tercatat itu ada di laporan keuangannya ya teman-teman. Jadi memang boleh itu saya kasih saran untuk satu sesi kita benar-benar bahas tentang laporan keuangannya. Jadi di sesi hari ini saya akan menyampaikan istilahnya apa yang penting-penting dulu untuk teman-teman bisa analisis fundamental dan implementasinya. Jadi lebih cepat gitu bisa teman-teman pakai. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu analisis fundamental itu apa sih? Kalau kita lihat dari namanya saja fundamental ya, temennya kan teknikal nih, tapi si fundamental ini sendiri, dia metode analisis yang menitik beratkan pada rasio finansial, berarti rasio keuangan ya teman-teman, dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
di situ ada kejadian-kejadian. Berarti kan ada banyak hal yang memang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, termasuk di dalam itu seperti faktor ekonomi, sosial politik, itu juga bisa mempengaruhi teman-teman. Nah, itu nanti kita bahas next-nya itu dari sisi makro. Jadi teman-teman bisa memahami ya kalau fundamental itu berarti dilihat dari rasio keuangan dan juga hal-hal atau kejadian yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Nah, di analisis fundamental sendiri, teman-teman, ada 4 hal yang menjadi pokoknya, seperti itu ya. Kalau kita dalami lagi itu sebenarnya banyak, atau kita jabarkan itu sebenarnya masih banyak. Apa aja sih yang harus teman-teman cermati pada saat menganalisis fundamental, tapi secara garis besarnya ada 4. Yang pertama itu adalah manajemen perusahaan. Jadi paling umum teman-teman harus melihat manajemen perusahaannya itu seperti apa sih. Yang pertama, pasti yang dipilih yang inovatif dong. Kalau perusahaannya itu nggak bisa ngikutin apa sih yang dibutuhkan market sekarang ini, ya berarti harus dipertanyakan. Karena perusahaan yang sustain, yang dia berkelanjutan, itu perusahaan-perusahaan yang memahami market ini maunya apa. Target pasarnya jelas, kemudian produknya juga jelas, dia punya semacam structure gitu ya dalam lini bisnisnya, itu salah satunya inovatif, kayak gitu. Yang kedua itu GCG, good corporate governance-nya seperti apa. Kalau perusahaan itu sering kena PKPU, misalkan ya, atau dari sisi jajaran direksi maupun komisarisnya kinerjanya kurang baik, itu juga harus teman-teman perhatikan untuk dari sisi fundamentalnya kayak gitu. Tapi ini sebenarnya opsional aja sih teman-teman karena nggak terkait langsung pada kinerja keuangan perusahaan seperti yang didefinisi tadi. Tapi karena di situ terpengaruh baik langsung maupun tidak langsung, artinya teman-teman perlu juga atau boleh mempertimbangkan salah satu poin yaitu manajemen perusahaannya seperti apa. Nah, salah satunya lagi adalah ketaatan membayar fiskal atau pajaknya ini juga penting teman-teman karena di situ salah satu compliance-nya ketika perusahaan itu pun sebagai emiten berarti dia sudah wajib dong bayar pajak maupun nggak emiten pun sebenarnya wajib gitu ya. Jadi kita harus lihat compliance-nya dari sisi keteraturan dia misalkan melaporkan laporan keuangannya. Banyak loh teman-teman emiten yang dia telat melaporan keuangannya, misalkan kuartalannya, dia baru kuartal 1. Tapi memang harus dicatat, yang sekarang ini terupdate kan memang kondisi pandemi ya, laporan keuangan diberikan keringanan bisa dilaporkan lebih lama dari jadwal atau dari deadline yang sebelumnya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita menyisihkan kondisi pandemi sekarang, ketika kondisi normal, memang ada batas-batas waktu penyampaian laporan keuangan emiten, di mana misalkan kuartal 1 itu batas terakhirnya di akhir kuartal 2 itu harus menyampaikan kuartal 1-nya dulu. Atau laporan tahunan itu biasanya sesuai dengan ketentuan fiskal itu maksimal bulan 3 atau 4 tahun berikutnya laporan fiskal kadet tahun sebelumnya itu harus segera dilaporkan. Jadi seperti itu juga penting teman-teman. Sederhananya begini, ketika perusahaan itu memang mampu secara tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya, apalagi yang sudah diaudit ya teman-teman, artinya dia comply, dia punya manajemen yang benar-benar bisa mengukur, mengklasifikasikan, bahkan juga menghitung rasio-rasio keuangannya sendiri akan sampai dilaporkan untuk bisa investor pakai sebagai bahan pertimbangan. Dan evaluasi juga ya teman-teman, kayak gitu. Nah yang kedua adalah prospek usaha jangka panjang. Kalau teman-teman lihat sekarang ini pasti yang dicari prospek perusahaannya yang pertama adalah sustainable. Dia berkelanjutan apa enggak? Nah, salah satu perusahaan yang bisa sustain seperti yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu inovatif juga. Dia harus melihat, contohnya, ketika perusahaan itu tertinggal dari sisi teknologi, dari sisi produktivitasnya juga segitu-gitu aja, nggak ada inovasi gitu ya, itu juga perlu dipertanyakan teman-teman. Perusahaan yang cenderung sustain itu dia biasanya update teknologi, kemudian juga ngikutin market, bahkan maupun domestik maupun global gitu ya. Jadi benar-benar bisa memperhatikan gimana sih prospek jangka panjangnya biar perusahaannya itu sustain. Nah, yang kedua adalah non-cyclical company. Artinya perusahaan itu tidak musiman. Jadi misalkan lebaran aja nih perusahaan ini tinggi gitu, karena dia cuma produksi apa-apa gitu, misalkan kue lebaran atau apa-apa yang dibutuhkan pada saat lebaran. Tapi setelah itu ternyata demand-nya atau permintaannya itu turun kayak gitu. Jadi dia termasuk yang cyclical gitu ya.
Makanya banyak perusahaan untuk meminimalisir no cyclical company ini biar menjadi no cyclical company, itu biasanya mereka ada yang namanya diversifikasi produk. Nah, jadi tidak hanya satu lini usaha aja. Bahkan sekarang ada beberapa perusahaan yang udah banyak sih, nggak berapa aja. Misalkan dia ada di sektor pertambangan, ada di sektor properti gitu. Bahkan ada yang di sektor basic industry. Cuman memang ada lini usaha utamanya, misalkan mining aja, tapi saya punya anak atau cucu usaha di sektor misalkan properti kayak gitu ya. Contohnya ada Piwon tuh juga menarik kan, dia sudah ke perhotelan juga gitu. Padahal perhotelan itu masuknya kan trade ya kayak gitu. Jadi memang untuk dia perusahaan itu bisa sustain, tidak termasuk no cyclical company, untuk mempertahankan demand-nya, berarti nanti kan hubungannya ke pendapatan dan laba ya teman-teman. Dia biasanya diversifikasi produk atau diversifikasi usaha kayak gitu. Jadi dia punya beberapa lini usaha, tapi dia tetap punya lini usaha utamanya gitu. Nah, yang ketiga adalah profitabilitas gitu ya teman-teman. Yang pertama pasti kita harus lihat pendapatan dan labanya. Kenapa menjadi penting pendapatan dan laba? Karena memang sesuai namanya bisnis ya teman-teman. Mereka pengen dapat pendapatan dan laba. Jadi ketika kita lihat perusahaan yang berkembang cenderung pendapatan dan labanya juga bertumbuh. Cuman yang menjadi catatannya adalah rata-rata investor atau pelaku pasar yang dilihat itu hanya, wah labanya naik nih tiba-tiba. Atau pendapatannya naik nih, tapi tidak mau mendalami kenapa pendapatan atau labanya naik. Contohnya, kalau perusahaan itu penjualannya tinggi, oke berarti labanya tinggi ya. Atau bisa juga jual aset, itu juga pendapatannya naik teman-teman, karena di pencatatan akuntansi itu ketika jual aset itu termasuk pendapatan. Jadi ketika pendapatannya suatu kuartal atau tahun buku itu naik, teman-teman harus lihat juga ini naik karena apa, atau karena memang penjualannya sedang naik, atau karena memang harga misal komoditasnya dia misalkan CPO atau dia batu bara gitu sedang naik. Jadi memang ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi si pendapatan dan laba ini naik. Atau justru karena dia jual aset. Nah, kalau jual aset itu kan berarti tidak produktif ya teman-teman. Jadi pendapatannya tidak bisa dilihat dari kinerja operasionalnya. Jadi fokus ke operasional, apakah yang menyebabkan si pendapatan dan laba ini naik. Nah, yang kedua adalah EPS, earning per share-nya. Kenapa menjadi penting? Karena setiap pelaku pasar, khususnya investor, kan pengen ya beli saham, apalagi yang mengandalkan fundamental, berarti kan tujuannya untuk jangka panjang. Itu mendapatkan yang namanya dividen. Nah, dividen itu dari mana sih? Berarti kan dari laba bersih yang diperoleh perusahaan. Kalau perusahaan itu dapat laba, kita bisa lihat nih EPS-nya berapa. EPS ini sebagai ini ya teman-teman acuan, bukan berarti oh EPS-nya misalkan 200, perusahaan itu akan bagi laba bagi dividen 200 tuh enggak ya. Jadi ini sebagai acuan, ketika earning per share-nya sekian, oh kira-kira ada berapa persen sih yang akan dibagikan sebagai dividen. Nah, untuk mengira-ngira lagi berapa persennya nanti bisa dilihat di dividen yield-nya berapa. Nanti kira-kira investor ketika perusahaan itu bagi dividen akan dapat sekian. Nah, nanti akan saya jelaskan rinciannya bagaimana menghitungnya nanti di slide berikutnya. Yang ketiga adalah NPM, net profit margin-nya. Kenapa menjadi penting? Ini adalah ukuran kasar ya, teman-teman. Jadi untuk melihat net profit margin-nya, nanti sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh atau signifikan ke keputusan investor secara fundamental. Nanti saya akan singgung sedikit saja, kita bisa bahas di next-nya nanti ya. Tapi yang menjadi penting di rasio valuasinya, teman-teman ya. Ada PER, PBV. Nah, kalau kita bicara PBV pasti BV juga ya, book value-nya juga ya. Nah, sebelum itu nanti ada NPL, non-performing loan. Ya, biasanya ini sektor-sektor perbankan ya, jadi nggak signifikan ke sektor lain. Meskipun ada juga sektor non-perbankan, tapi jarang gitu ya, mungkin di keuangan kayak gitu. Jadi non-performing loan ini biasanya banyak di perbankan. Gimana sih penyaluran kreditnya, apakah dia lancar, apa enggak, kayak gitu-gitu. Nah, yang keempat itu adalah valuasi. Seperti yang sudah saya singgung, ada price earning ratio. Jadi perbandingan harga yang ada di market dibandingkan dengan earning-nya. Berarti harus tahu EPS-nya dulu ya. Nanti kita bahas di next slide aja lebih jelasnya. Yang kedua adalah price to book value ratio. Jadi kita bandingkan harga di pasar dengan book value-nya atau nilai buku. Sebenarnya
harga per sahamnya secara laporan keuangannya berapa sih nilai realnya ini perusahaan ini kalau kita lihat dibandingkan dengan harga yang ada di market per lembar sahamnya. Nah, kayak gitu. Oke, berikutnya ada 3 tahap analisis fundamental. Sebenarnya kalau mau analisis fundamental bisa lebih feel free ya, bisa lihat dari mana aja. Cuman secara garis besar dan secara lebih enaknya ngelihatnya itu kita biasanya makro ke mikro atau biasa sebut top down analysis. Kita lihat dari makronya dulu, yang pertama itu pasti analisis ekonomi. Gimana Maaf, sih kondisi potong. ya? Ini emang slide-nya masih di awal atau ini pengantarnya atau belum masuk ke slide-nya? Ini sudah masuk ke slide ketiga, tidak lanjut ya? Soalnya di sini masih di awal, Mbak. Oh iya, sebentar. Oke, udah. Udah ya? Oke. Oke, berarti yang slide sebelumnya belum kelihatan yang ini ya? Belum, yang slide kedua tadi. Oke, berarti nanti saya share aja materinya nggak apa-apa. Oke, Mbak. Lanjut, Mbak. Terima kasih. Iya. Nah, berikutnya itu 3 tahap analisis ya, saya ulangi lagi. Tadi ada analisis ekonomi, ini kita lihat dari sisi makronya. Yang pertama itu global dan regional. Kenapa menjadi penting? Kalau kita sudah bicara makro, berarti kan isu-isu, bukan isu aja sih, misalkan ada laporan kinerja indeks global, itu juga menjadi penting. Gimana sih kondisi geopolitiknya? Kalau teman-teman cermati kemarin, misalkan nih, Trump dan Xi Jinping ya, dari Cina dan Jepang kan ada juga perang dagang, kemudian kemarin Pilpres AS, gimana segitu berpengaruhnya pada indeks-indeks global kayak gitu. Karena pasti pelaku pasar itu akan melihat arah kebijakannya mau kemana sih. Kalau misalkan Presiden A terpilih, arah kebijakan ekonomi khususnya itu akan seperti apa sih, arah kebijakan politiknya kayak gimana sih. Kalau Presiden B juga seperti itu. Jadi pelaku pasar ini cenderung akan terus mencermati gimana sih perkembangan globalnya. Jadi begitu pentingnya seperti itu ya teman-teman. Misalkan Presiden B terpilih, dia ternyata membawa program atau kebijakan ternyata mau menaikkan tarif A, B, C, misalkan dari beberapa sektor. Itu pasti sektor-sektor terpengaruh ya teman-teman, karena terkorelasinya misalkan hubungan dagang, misalkan dari Indonesia dan AS. Ada Indonesia dan Cina, permintaan batu bara. Nah, itu penting sekali ya teman-teman. Kalau misalkan dia naikin tarifnya kan juga harus kita pikir-pikir nih dari sektor batubara kenapa? Berarti akan mempengaruhi ke bebannya. Seperti itu ya. Nanti kita bahas di next-nya lebih jelas untuk regionalnya berarti yang lebih dekat karena biasanya hubungan dagang yang paling sering itu kan yang di regionalnya ya atau yang paling sering bertransaksi kayak gitu ya. Jadi ini juga sangat penting untuk bisa dicermati. Yang kedua itu adalah dari domestik sendiri. Kenapa masih sektor makro? Ya, kita lihat juga kalau domestik itu kan juga ada dari sisi geopolitiknya, atau termasuk pilpres, kemudian juga yang biasanya kita nggak cermati itu iklim. Sebenarnya itu juga berpengaruh ya teman-teman. Kalau dia sektornya pertanian contohnya, atau bahkan batu bara. Kalau dia musim hujan, kadang ada beberapa perusahaan yang nggak bisa maintenance untuk bisa tetap berproduksi pada saat musim hujan. Berbeda dengan pertanian, justru dia mungkin diuntungkan. Tapi juga ketika iklim itu tidak bisa dikendalikan, misalkan ada bencana alam banjir dan lain-lain, apakah ada lini-lini usaha yang terpengaruh? Jadi ini juga sangat mempengaruhi ya analisis ekonomi yang bagian makro ini untuk per perusahaannya. Kemudian yang berikutnya ada analisis industri. Kenapa ini juga penting? Karena kita harus lihat untuk membandingkan yang sebelumnya saya sebut PER, kemudian BVR itu dilihat dari sektornya juga. Jadi nggak melulu, oh ini di atas satu, ini di bawah satu. Kan ada teori yang mengatakan kayak gitu ya. Kalau di bawah satu ini masih murah, kalau di atas satu udah mahal. Itu tidak bisa 100% digunakan ya teman-teman. Contohnya nih, ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar. Dari sisi usahanya, labanya, pendapatannya dia memang udah tinggi. Tapi memang book value-nya dia masih standar, misalkan kayak gitu, masih kecil kayak gitu. Belum menggantikan ke ekuitasnya. Nanti kalau di catatan, makanya saya sarankan untuk bedah laporan keuangan, nanti bisa saya jelaskan di sana. Dan balik lagi ke sektor hal ini, ternyata dia misalkan PBV-nya udah tinggi banget, oh udah kemahalan nih. Nah, nggak bisa bilang kayak gitu. Kita harus bandingkan dengan ke sektor atau subsektor yang sejenis atau rata-ratanya. Itu bisa lebih dekat dengan kita bisa bandingkan yang per perusahaan. Nah,
Nah, itu bisa lebih bagus ya teman-teman dibandingkan kita, oh ini di bawah 1, oh ini di atas 1. Jadi gitu ya teman-teman. Kenapa penting kita melihat sektor dan subsektornya, kita juga harus lihat perkembangannya juga. Misalkan dari sektor ini ada kebijakan pemerintah apa, misalkan ada insentif pajak, kemudian ada bebas bea impor dan lain-lain untuk misalkan sektor-sektor unggulan. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi dari sisi kerja keuangan perusahaan ya, teman-teman. Kita harus tahu gitu. Yang ketiga adalah analisis perusahaan. Nah, ini baru masuk ke yang mikro bagian perusahaannya. Yaitu pasti laporan keuangannya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada PER, IPS, dan lain-lain. Dari situ harus kita mulai cermati secara mendalam untuk melihat perusahaan ini secara rasio keuangan itu seperti apa sih? Apakah termasuk baik, sedang, atau memang dia sudah nggak bagus banget kayak gitu ya, atau buruk ya. Yang kedua adalah target evaluasi. Di sini sebenarnya catatan aja sih kenapa ada target evaluasi. Kalau kita pegang satu perusahaan untuk jangka panjang, akan ada cenderung yang memilih dibiarkan saja. Maksudnya ya udah buat jangka panjang kok aku yakin perusahaan ini bagus kayak gitu ya. Sebenarnya ada dan buruknya sih ya teman-teman, tapi lebih cenderung ke buruk. Kita yang harus berpikir rasional di mana kalau kita punya aset, harusnya kita cermati gimana sih aset kita, masih nggak sih? Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya sederhana aja. Kenapa kita harus punya target? Misalkan saya pilih saham A untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan. Ini target sederhana ya, teman-teman. Tapi apakah setelah menentukan target ini, udah selesai di situ aja? Enggak, ada bagian ketiga itu evaluasi. Di mana misalkan, saya mau evaluasi per tahun nih, biar kalau nggak mau kuartalan terlalu ribet ya, ada yang namanya tahunan. Jadi dari laporan keuangan yang dilaporkan itu per tahun, ya minimal kita review lah dari sisi pendapatan dan labanya gimana. Lebih baik lagi kita lihat perkembangan rasionya, PER, IPS, PBV-nya bagaimana. Itu dari sisi fundamental, kayak gitu ya. Jadi jangan cuman, oh buat 5 tahun, ya udah saya lihat 5 tahun berikutnya. Nggak apa-apa sebenarnya ya, kalau memang kita, ya udahlah memang duit nganggur banget kayak gitu. Tapi kalau memang kita tujuannya pengen punya aset ini, pengen bertumbuh, artinya kita harus cermati. Nah, kalau ada hal-hal di luar itu seperti yang sebelumnya ya, mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, jadi kita harus cermati juga. Takutnya memang pada saat tahun kedua, ketiga investasi kita, ternyata perusahaannya kena PKPU parah. Dia juga penjualannya menurun. Terus dia tidak menyampaikan laporan keuangan, dari sisi fiskalnya bermasalah. Kemudian kayak kemarin ada Jiwasraya dan lain-lain ya, ada beberapa emiten yang terkait, itu juga harus diperhatikan. Nah, itu menjadi contoh teman-teman, ketika dia sudah istilahnya kena trap nih, wah saya lupa nggak ngecek ini nggak update. Nah, akhirnya dia perusahaannya ke-suspend, nggak bisa jual, akhirnya gimana? Menunggu lagi. Itulah pentingnya update, target, valuasi, dan evaluasi. Seperti itu. Nah, berikutnya ada analisis ekonomi. Ya, kita lihat seperti analisis ekonomi itu perekonomian secara umum dan pengaruhnya di waktu yang akan datang. Berarti kita mulai forecasting ya dari sisi fundamentalnya. Dari sisi ini apa sih yang kita harus cermati? Yang pertama pasti nilai tukar rupiah. Kenapa menjadi penting? Banyak sekali emiten yang dia berdagang atau transaksinya kadang menggunakan valuta asing, misalkan dolar AS yang biasanya banyak menjadikan acuan ya. Nah, makanya nilai tukar ini menjadi penting. Kemudian pembelian bahan-bahan produksi bahan baku. Nah, itu ketika dia harus impor, kadang yang jual dari luar negeri ini nggak mau pakai rupiah dibayarnya. Ya biasanya mau pakai dolar saya kayak gitu. Berarti ketika dolar itu naik, sedangkan kita yang lagi impor nih kan butuh switching dari rupiah ke dolar. Berarti beban kursnya itu makin tinggi kan. Ini bisa mempengaruhi kerja keuangan ketika ada yang namanya selisih kurs. Dan di situ bebannya juga makin naik dan lain-lain. Itu menjadi penting ya teman-teman. Kenapa nilai tukar pada saat analisis ekonomi ini salah satunya itu. Yang berikutnya adalah inflasi. Kenapa inflasi penting? Ini terkait dengan daya beli ya. Kita lihat kenapa. Nah, daya beli ini masyarakat dicermati melalui inflasi. Kalau inflasinya terlalu tinggi juga nggak baik, kalau terlalu rendah juga nggak baik. Makanya Bank Indonesia itu punya target inflasi tahunan biasanya ya. Di situ berapa sih target inflasi tahun ini, biar inflasi ini terkendali gitu. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Inflasi itu nggak selama-lamanya buruk ya teman-teman. Ketika inflasi itu terkendali sesuai dengan target, berarti memang ada peningkatan daya beli masyarakat.
Nah, biasanya perusahaan-perusahaan seperti consumer itu sangat terpengaruh inflasi juga. Ketika daya beli masyarakatnya masih bagus, oh berarti banyak produk-produk yang masih dibutuhkan masyarakat nih, misalkan kayak gitu. Nah, yang ketiga ada GDP, Gross Domestic Product. Di sini untuk sektor-sektor komoditas, pengaruhnya di sini ya teman-teman, biasanya ekspor impor dan yang lain berpengaruh di sini. Ketika ekspornya lesu, misalkan, oh berarti GDP-nya juga berpengaruh ya. Jadi harus dicermati di situ. Kemudian ada suku bunga. Suku bunga ini terkait kebijakan Bank Indonesia. Kalau lebih sering dicermati itu adalah BI 7 Days Reverse Repo Rate ya. Itu biasanya setiap bulan sekali diupdate. Biasanya tanggal 18-19 sih, tapi nggak mesti, karena 17 juga. BI itu biasanya mengadakan rapat untuk menentukan BI 7 Day Reverse Repo Rate-nya berapa sih. Nah, untuk yang dipengaruhi apa aja nih? Biasanya yang paling cepat itu sektor finance yang namanya juga bunga acuan ya teman-teman, menjadi acuan bunga bank-bank nasional. Nah, tapi selain itu juga si para krediturnya juga. Misalkan ada perusahaan-perusahaan yang dia utang bank gitu ya. Ketika kreditnya suku bunganya naik, ya juga harus lihat juga berarti dia harus bayar bunga lebih tinggi kayak gitu. Berikutnya ada data ketenagakerjaan. Di analisis ekonomi, ketika data ketenagakerjaan itu misalkan yang penganggurannya tinggi, oh berarti memang banyak nih yang belum terserap dari sisi tenaga kerjanya. Apalagi yang kalau pandemi kayak gini kan kemarin banyak yang dapat PHK ya teman-teman. Ini jadi perhatian juga. Ketika dapat PHK, pemerintah akan lebih push lagi dari sisi bantuan-bantuan. Nah, dari sisi ini juga berpengaruh ya. Nanti pemerintah beban usahanya makin tinggi. Artinya tidak ada fokus lagi di bagian sisi ekonominya. Kayak kasus pandemi berarti kan banyak dana dana pemerintah itu dialihkan ke yang sektor kesehatan. Meskipun juga untuk mendorong ekonomi juga ada, tapi kan teralihkan gitu ya dari sisi kesehatannya. Tenaga kerjaan di sini juga penting ketika tenaga kerjaan makin diserap industri, berarti industri ini juga butuh tenaga kerja yang makin banyak, dia butuh produksi makin banyak, oh berarti ada demand di situ, ada permintaan yang banyak juga. Berikutnya ada neraca perdagangan, ini sama seperti tadi ya, berhubungan dengan ekspor impornya, seperti itu. Nah, kalau kita analisis makro, Mbak, datanya cari di mana sih yang lebih simpel, lebih banyak itu di Bank Indonesia ya teman-teman. Ada banyak tentang inflasi, kemudian target inflasi pemerintah. Kalau nggak tahu bisa di mana, ini di sini ada. Kemudian ada juga GISDOR. GISDOR itu kurs tengah BI ya teman-teman. Yang tadi saya bilang nilai tukar rupiah tadi bisa dilihat di sini untuk acuannya. Selain GISDOR ada pasar spot juga sebenarnya, tapi paling enak kita pakai GISDOR karena dia terupdate setiap jam 10, setiap hari kerjanya. Dan nanti kita bisa lihat, oh berapa sih kurs tengah BI untuk ngelihat perbandingan rupiah dengan dolarnya itu berapa sih, kayak gitu. Nah, yang saya sebutkan tadi ada BI 7 Days Reverse Repo Rate, itu yang kedua itu. BI yang terakhir itu 3,75% ya teman-teman, ini belum saya update. Ini terakhir di bulan Oktober itu BI sudah menurunkan suku bunga acuannya sampai ke 3,75%, kayak gitu. Nah, selain di Bank Indonesia ini, teman-teman juga bisa menemukan banyak data itu di BPS. Ya, Badan Pusat Statistik itu termasuk tadi data ketenagakerjaan, kemudian ekspor impor pun ada di sana, kemudian nanti juga neraca perdagangan juga ada. Misi Mbak Ari, untuk slide-nya belum next. Oh, slide-nya. Oke, sebentar. Mbak Ari. Mbak. Saya gini aja ya, nggak perlu zoom ya. Kelihatan nggak ya? Halo? Ya, Mbak. Ya, kelihatan, Mbak. Oke. Ini sudah next belum? Slideshow udah bisa nggak ya, Mbak? Oke. Kalau yang ini slide-nya apa? Ini yang makroekonomi. Makroekonomi. Belum yang tentang analisis industri ya? Belum masuk ke situ? Belum, Mbak. Kenapa ya? Kok bentar. Ini sudah terlihat? Nah, ya udah, Mbak. Oh, kalau di slideshow udah bisa, Mbak? Ini di slide, udah saya slideshow ya? Oh, udah ya, Mbak. Pak tulisannya kecil? Sudah slideshow belum sekarang? Di sini belum, Mbak. Aduh, kok belum ya? Bentar.
Tapi kalau nggak bisa kayak gitu aja nggak apa-apa, Mbak. Udah masih kelihatan, Mbak. Oh, kelihatan ya. Oke. Kayak gini kelihatan ya, nggak apa-apa ya. Bentar aku iniin aja. Mulai kelihatan ya, kayak gini ya. Oke, siap. Nah, ini ada masuk ke analisis industri. Nah, saya mulai bahas untuk yang terdampak COVID ya, 19. Sebenarnya kalau analisis industri ini, kalau mau kita jabarin satu-satu, ada 9 sektor umum yang ada di Indonesia ini. Itu bisa teman-teman lihat, cuman saya mau langsung bahas sekalian update untuk yang terdampak COVID-19 ini ya. Yang pertama sektor pariwisata. Terkena dampak terbesar karena wisata cenderung menghindari risiko kesehatan akibat pandemi. Nah, kalau kita bicara pariwisata itu bisa ke transportasi juga ya teman-teman. Berarti kan dia berpengaruh di situ ketika pariwisata itu turun, okupansi hotelnya juga turun. Kemudian tempat-tempat wisatanya juga makin sepi. Di situ berarti ngelihat ekonominya tertekan ya. Dari sektor perdagangan nanti juga terpengaruh, transportasi juga terpengaruh. Kemudian sektor pariwisatanya tertekan secara umumnya. Kenapa bisa terjadi? Kalau kita bicara isu kesehatan memang sangat sangat krusial gitu ya. Akan banyak hal yang terpengaruh. Kenapa bisa ke transportasi dan keuangan juga? Jadi ancaman ketidakpastian dunia usaha membayar pinjaman. Dari sini misalkan, ini perusahaan-perusahaan dari sisi demand-nya ini tertekan akibat pandemi. Nah, berarti dia harus menekan produksinya, menurunkan produksinya, dia nggak beli bahan baku. Kemudian yang penjual-penjual bahan baku ini juga semakin bingung nih nyari marketnya seperti apa. Jadi hampir semua sektor itu terimbas ya teman-teman COVID-19 ini. Nah, nanti kaitannya kemana? Ke UMKM yang paling terdampak. Sebenarnya nggak cuma UMKM sih, bahkan perusahaan sekelas yang sudah settle, Unilever dan lain-lain itu sebenarnya juga terdampak ya teman-teman. Karena nggak mau, ada istilahnya kalau teman-teman dengar itu namanya cash is the king. Mereka akan cenderung pegang cash dibandingkan mereka belanjakan misalkan produk-produk industri kayak gitu-gitu ya. Mereka akan cenderung pegang cash untuk jaga-jaga. Karena kebutuhan kesehatan di situ juga penting kayak gitu. Makanya perusahaan-perusahaan contohnya farmasi dan lain-lain mereka inovatif untuk bikin apa contohnya masker, ada juga vitamin-vitamin untuk melihat kebutuhan demand market ini apa sih kayak gitu. Nah, yang berikutnya otomotif. Nah, di sini pasti Astra dan kawan-kawan kemarin kan tertekan ya. Cash is the king, berarti mereka cenderung pegang cash-nya dibandingkan mereka belanjakan misalkan beli mobil dan lain-lain. Konstruksi juga dan pertambangan juga. Jadi cenderung mereka nggak mau belanja intinya gitu, baik dari sisi masyarakatnya maupun perusahaannya. Untuk ekspansi pun mereka juga pikir-pikir ya teman-teman, karena misalkan demand-nya aja nggak ada, kenapa aku ekspansi kayak gitu. Cuman kalau kita update juga, lihat di kuartal 3 ini udah mulai pulih, banyak yang mulai ekspansi lagi, banyak yang dari sisi perhotelan bangun hotel lagi, sisi mall juga udah mulai buka, kayak gitu ya. Jadi kita lihat ada pemulihan ekonomi. Di sisi lain, dari makronya, pemerintah juga terus mendorong kayak gitu ya, dari program pemulihan ekonomi nasional, PEN-nya itu, jadi banyak stimulus kayak gitu dari sisi misalkan fiskal, ada potongan pajaknya berapa persen, kemudian ada pelonggaran laporan keuangannya, kemudian dari sisi pemerintah ada BLT-nya, kemudian ada support likuiditasnya mungkin dari perbankan ke emiten-emiten kayak gitu ya. Nah, ini slide-nya udah berganti belum? Sudah, Mbak. Udah ya? Iya, masuk ke analisis perusahaan. Nah, ini ada rasio keuangan. Ada 4 hal yang dibahas di analisis keuangan kayak gitu ya. Tapi ini sebenarnya nggak harus teman-teman bisa semua atau dalamin semua. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya itu yang penting-penting aja. Nanti next mungkin karena ini hari Jumat terbatas, kita bisa bikin sesi lain untuk bahas rasio-rasio keuangan yang lebih dalam lagi. Yang pertama ada rasio likuiditas, ada cash ratio sama current ratio. Bedanya apa sih? Nah, cash ratio itu berarti kalau dari kata dasarnya cash aja, kita lihat rasio kas-nya itu berapa sih, kayak gitu ya. Seberapa bisa cash itu membayar hutangnya yang jangka pendek. Jangka pendek itu berapa? Berarti kurang dari 1 tahun, yang bisa dibayar secara langsung menggunakan cash. Cash itu nggak mau cuman cash uang ya, kas dan setara kas itu biasanya kayak deposito itu juga setara kas,
kas, kemudian uang gira, itu juga masih setara kas, kartal juga setara kas. Nah, kemudian ada current ratio, likuiditas yang jangka pendeknya, yang lebih pendek lagi ya dibandingkan rasio yang lain. Kemudian ada rasio profitabilitas dan solvabilitas. Ada yang tahu nggak teman-teman perbedaannya rasio profitabilitas dan solvabilitas? Nggak ada? Ini sambil saya minum dulu ya. Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, saya jelaskan aja ya, rasio profitabilitas itu kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Berarti ketika perusahaan itu mampu membayar hutang jangka pendeknya, bisa dilihat dari rasio profitabilitasnya, teman-teman. Salah satunya ROE, ROA, dan NPM, net profit margin-nya, return on asset, dan return on equity-nya. Nanti untuk penghitungan dan penjelasannya di next aja. Kemudian ada rasio solvabilitas. Kalau solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan membayar hutang jangka panjangnya. Jadi dilihat dari DER, debt equity ratio. Jadi perbandingan hutangnya terhadap ekuitasnya. Nah, ini yang paling penting dalam analisis fundamental agar lebih spesifik ke perusahaan per perusahaannya, itu lihat di rasio pasar atau valuasi untuk melihat mahal atau murahnya suatu saham itu. Tapi sebagai catatan, nggak bisa hanya dilihat di atas satu atau di bawah satu ya, harus dibandingkan ke sektor atau subsektornya. Yang pertama ada EPS, earning per share, kedua PER, yang BV untuk melihat price book value ratio-nya juga. Oke. Sebelum masuk ke penghitungan EPS dan lain-lain, saya akan menjelaskan ini dari laporan keuangan, saya crop gitu. Di sini adalah untuk melihat jumlah saham beredarnya. Bisa dilihat di mana sih, Mbak? Itu ada di laporan keuangan, bagian catatan atas laporan keuangan, kita lihat di bagian modal sahamnya. Di situ ada yang paling bawah, itu ada modal saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia. Jadi sudah jelas banget. Semua informasi tentang emiten itu disampaikan di laporan keuangan perusahaan. Nah, makanya kalau teman-teman cermati, laporan tahunan itu tebelnya bukan main, itu bukan di angka yang bikin tebel ya teman-teman, tapi di catatan atas laporan keuangan itu benar-benar menjelaskan dari metode pencatatan akuntansi apa yang digunakan, kemudian jajaran direksinya apa, informasi umum tentang emitennya apa, misalkan dia punya usaha ini, punya cucu usaha ini. Jadi itu banyak banget di situ dijelaskan. Jadi itu sudah sangat informatif ya teman-teman. Nah, di situ terlihat ada 7,6 miliar lembar saham yang ada di BEI. Ini saya ambil contoh Unilever, kadetnya untuk laporan keuangannya 31 Desember 2019. Nanti kalau pengen tahu di real laporan keuangannya bisa saya buka juga untuk lihat di bagian mana sih Mbak, kayak gitu ya, request aja nggak apa-apa. Kemudian untuk lihat laba bersih dan EPS-nya, seperti yang sebutkan, untuk melihat EPS-nya kita lihat laba bersihnya juga. Ada di bagian laporan laba rugi, itu di labanya ada 7,3 triliun ya, di situ dalam jutaan rupiah, kayak gitu ya, jika ditambah nolnya. Terus laba bersih per saham dasarnya, jadi sebenarnya EPS itu sudah dihitungkan di laporan keuangan juga, itu yang di bagian bawahnya, 969 per lembar saham, kayak gitu ya. Tapi ingat, laporan keuangan ini kaditnya itu 31 Desember 2019, jadi belum adjusted ya teman-teman, belum di revisi, karena memang setiap kuartalan kan dia juga menyampaikan laporan keuangan ya, di situ biasanya kalau teman-teman lihat di RTI, nanti ada pertanyaan, kok beda Mbak gitu EPS-nya, karena memang sudah direvisi kayak itu, karena setiap kuartalan dia menyampaikan laporan keuangannya, salah satunya kan laba bersihnya juga berubah kayak gitu ya, jadi ada update kayak gitu. Nah, contoh untuk menghitung EPS-nya bagaimana? EPS itu laba bersih dibagi saham beredar. Kita tahu sebelumnya tadi laba bersihnya 7,39 triliun dibagi dengan 7,6 miliar lembar saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya berapa sih? 969. Nah, benar kan? Sesuai dengan penghitungan yang ada di laba bersih laporan keuangan perusahaannya. Nah, EPS-nya di akhir tahun 2019 tercatat 969 rupiah, ini dalam kursnya rupiah ya, per lembar saham. Nanti kalau teman-teman pengen update, jadi patokannya nggak ini, karena kan sempat stock split juga ya Unilever, nanti bisa dilihat di RTI Bisnis, aplikasi official dari Bursa Efek Indonesia, bisa di-download di Play Store maupun iOS. Nah, berikutnya untuk lihat price
earning ratio-nya. Berapa sih untuk melihat pair-nya? Rumusnya adalah harga saham dibagi earning per share-nya. Harga saham di sini harga saham yang ada di market ya, untuk melihat perbandingan harga di market dengan EPS-nya. Sebagai catatan tanggal 2 Januari 2020, saham Unilever stock split 1:5. Kalau teman-teman punya sahamnya, jadi pasti ingat ya, sehingga saham beredar menjadi 5 kalinya. Berarti saham beredarnya jadi berapa tuh? 5 kalinya. 7,6 miliar dikali 5 berarti ya teman-teman. Di situ berarti pernya ketemu 42,31 kalinya. Ini udah di atas 1, udah jauh banget gitu ya. Makanya saya sebutkan jangan hanya menilai di atas 1, di bawah 1, tapi bandingkan dengan sektor dan subsektornya. Rata-rata saham sektor consumer, salah satu Unilever itu memang sudah tinggi banget pernya. Kayak gitu ya. Dan itu wajar karena memang dia misalkan laba bersihnya tinggi, harga sahamnya tinggi, diikuti dengan demand saham di market. Jadi dia mengudah tinggi kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah ekuitas. Kita lihat ekuitas itu pasti di laporan posisi keuangan, kalau dulu namanya neraca ya gitu teman-teman ya. Itu lihat di jumlah ekuitasnya, di situ ada per tahunnya, ada 2019 maupun 18, itu sebagai pembanding gitu ya. Ada 5,2 miliar, triliun, triliun dan 1 juta rupiah. Nah, kemudian jumlah ekuitas yang di bagian bawahnya juga ada 7,2 triliun. Itu untuk menghitung nanti bagian PBV, price to book value. Kita lihat book value itu yaitu ekuitas dibagi saham beredarnya. Sedangkan book value, price to book value-nya harga saham dibagi book value-nya. Ekuitasnya kita tahu tadi 5,2 triliun, dibagi saham beredarnya 7,6 miliar tadi. Temu berapa itu? Nah, tapi harus jadi catatan ya. Tadi stock split jadi 5 kalinya itu tinggal dibagi ketemu PBV-nya 59,08 kalinya. Nah, ini catatan RTI bisnis yang tadi saya sebutkan. Kenapa di RTI beda, Mbak? Karena ada update laporan keuangan. Nanti bisa teman-teman cermati, karena ini udah kuartal 3, ini belum saya update. Ini ada di kuartal 1 2020, ekuitasnya 7,2, sampai dari 7,6, PBV-nya sekian. Karena harga di marketnya kan udah berubah ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk melihat yang saya sebutkan dari tadi, Mbak, membandingkannya untuk sektor-subsektor itu di mana sih? Teman-teman bisa lihat data ini di bagian IDX, webnya IDX, Indonesian Stock Exchange. Di situ di bagian statistik monthly, yang bulanan. Di situ kalau di bagian tengah, halamannya saya lupa, bisa teman-teman lihat, nanti saya lihatkan aja biar teman-teman makin jelas. Di situ ada rincian 9 sektor plus subsektornya. Berapa sih EPS-nya, book value-nya, PER-nya, price to book value, bahkan DIR-nya, ROA, itu NPM-nya pun juga ada. Nah, dihitungnya itu dari mana sih, Mbak? Kalau per subsektor dan sektor itu berarti average-nya, rata-rata. Makanya dibandingkan dengan rata-ratanya itu lebih mendekati real-nya. Jadi jangan hanya menilai di atas 1 maupun di bawah 1. Nah, kalau kita lihat per Desember 2019, Unilever ini masuk ke subsektor cosmetic and household ya. Unilever, dia sektornya consumer, itu EPS-nya untuk yang subsektornya 204,2, book value-nya 2,22, PER-nya itu 25, itu kan PER-nya memang sudah tinggi ya dari sektor subsektor cosmetic and household. Kemudian ada price to book value-nya 0,65, DER-nya 1,10. Saya ambil contoh untuk PER-nya. PER-nya kalau tadi kan consumer tinggi banget ya Unilever, tapi memang sebanding dengan subsektornya memang sudah tinggi di 25. Jadi ini suatu hal yang wajar ya teman-teman. Kemudian update terbaru per Oktober. Nah, ini berubah lagi. Untuk PER-nya jadi 2,71. Jadi memang udah berubah kayak gitu. Tapi ini biasanya per bulan kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman tujuan investasinya. Kalau makin panjang biasanya dia pakai yang tahunan. Kalau yang cuman monthly misalkan dia pakai yang bulanan kayak gitu. Nah, kenapa fundamental menjadi penting? Pengetahuan bisnis di sini itu masuknya ke fundamental karena dia berbanding terbalik ya, pengetahuan bisnis dan risiko pasar. Semakin tinggi kita pengetahuan bisnisnya, maka kita bisa semakin menekan risiko yang harus dihadapi untuk forecasting jangka panjangnya. Jadi kalau kita semakin mau bedah laporan keuangan, semakin tahu lini bisnisnya, bahkan makronya makin kita update misalkan per bulan, misalkan komoditas A, B,
itu makin bagus, kita makin menekan resiko. Kita juga bisa tahu kapan sih harus switching saham ketika waduh ini udah mulai saya take profit dulu deh, saya mau lihat saham lain yang lebih potensial, atau saya mau lihat perkembangan saham ini tapi saya mau mengamankan keuntungan dulu, saya mau masuk ketika harganya udah turun lagi. Makanya menjadi penting kita tahu perkembangan baik makro mikro ekonominya. Nah, ini sering banget yang ditanyakan ke saya pribadi, baik japri maupun secara langsung. Makanya saya sampaikan di sini, jika punya uang 500 juta dibelikan apa sih? Ini uang tuh bisa fluktuasi ya, mau dia 10.000, 100.000. Tapi ketika saya ambil contoh 500 juta mau dibelikan apa sih? Yang pertama harus dilihat tujuannya, teman-teman. Tujuannya, kita ibaratkan 500 juta ini uang dingin ya, maksudnya yang memang sudah mau kita tabung atau investasikan. Tujuannya mau apa? Jangka panjang atau jangka pendek? Kalau jangka panjang ada banyak instrumen investasi yang bisa dipilih, nggak hanya saham sebenarnya ya. Tapi kalau saham pun juga harus lihat. Tadi ada banyak kriteria secara fundamental, saham-saham apa aja sih yang bisa kita pilih untuk jangka panjang ya, sustain, terus inovatif, terus dia gizi-gizi bagus, kemudian rasio-rasio keuangannya bagus, dan juga harus dievaluasi, nggak boleh cuman beli 10 tahun berikutnya kayak gitu. Karena perlu dicatat, kalau kalian role modelnya misalkan Warren Buffett, Lo Keng Hong, nggak Lo Keng Hong, Warren Buffett misalkan dia banyak testimoni, ya saya beli saham udah saya tinggalkan waktu awal nggak kayak gitu ya, tahu-tahu misalkan dari 1 jadi 10. Tapi kita harus ingat, kita bukan Warren Buffett. Kita bisa ambil ilmunya di mana bukan dari ilmu yang untung-untungan. Saya bisa sebutkan itu untung-untungan. Karena cuma ngelihat, oh ini perusahaannya berkembang. Kebetulan 10 tahun berikutnya perusahaan beneran berkembang. Cuman karena kita harus menyadari kita bukan Warren Buffett, jadi ketika 10 tahun yang kita targetkan itu di tengah-tengah ada something wrong ini dari perusahaannya, kita harus pasang kuda-kuda. Action apa sih yang harus kita ambil? Apakah close dulu, keluar dulu dari sahamnya atau apa? Kita harus tetap cermati. Jadi jangan cuman, oh saya mau pengen kayak caranya Pak Warren Buffett. Nah kita bukan Warren Buffett gitu ya. Nah, salah satu contoh yang bagus juga itu Lo Keng Hong. Lo Keng Hong meskipun dia istilahnya sleeping investor gitu ya, yang banyak digaungkan gitu, tapi dia update teman-teman dari laporan keuangannya, berita-beritanya, bahkan sentimen emitennya itu apa sih yang mempengaruhi. Dia mau masuk juga ke direksinya, dia lihat pimpinan-pimpinannya siapa, kebijakannya bagaimana, bahkan track recordnya seperti apa. Jadi seperti itu juga menjadi contoh bagaimana sih kita mempertimbangkan fundamental perusahaan yang baik. Jadi kesimpulannya jangka panjang atau jangka pendek kita lihat juga dari sisi perusahaannya seperti apa. Kalau jangka pendek pun mau jangka pendek seberapa, mau setahun, 2 tahun, kayak gitu. Atau bahkan kurang dari 2 tahun ya, itu kita mau monthly misalkan ya, kita harus lihat. Yang kedua adalah melihat kondisi, karena tidak mengetahui kapan krisis berakhir. Udah contoh jelas yang bahkan kita masih di masanya yaitu pandemi COVID-19, apakah ada yang menebak nih? Ya aku nggak bilang yang konspirasi, misalkan yang udah tahu bakal ada ini, tapi kita aja deh, kita nggak menebakkan akan terjadi COVID-19 pandemi segini lamanya, ini udah hampir setahun ya, makanya kita harus cermat secara rutin, berkala melihat kondisi baik ekonominya, sosial politik, nah isu kesehatan ini termasuk nanti yang menjadi penting diperhatikan. Karena kalau mau jangka panjang, lihat perusahaan-perusahaan yang sustain itu dari tadi, gimana sih dia menangkap peluang di tengah tantangan. Kayak gitu ya, krisis ekonomi ini tantangan, tapi banyak perusahaan yang bisa bertahan ketika dia bisa melihat peluang di situ. Nah, yang ketiga ada diversifikasi di beda sektor. Saya sudah jelaskan tadi. Nggak cuma perusahaan yang mempertahankan sustainable-nya itu tadi ya, keberlangsungan usahanya dengan mendiversifikasi usahanya, tapi investor di sini juga harus diversifikasi portofolionya. Biasanya di beda sektor, subsektor nggak apa-apa sih, tapi lebih amannya itu di sektor. Karena dampaknya itu nanti lebih agak beda gitu ya. Misalkan sektornya dipilih consumer finance manufacture. Sektor ini bisa bervariasi ya teman-teman, dilihat dari analisis yang saya jelaskan tadi. Itu bisa contohnya consumer finance manufacture gitu. Jadi ketika consumer lagi bagus, tapi ternyata finance-nya lagi nggak baik, kayak gitu. Jadi masih bisa aman kayak gitu. Kita masih punya perusahaan-perusahaan yang masih forecasting-nya jangka panjang masih bagus kayak gitu.
Makanya menjadi penting kenapa diversifikasi di beda sektor. Kalau teman-teman sering dengar juga ada yang namanya jangan menaruh telur di satu keranjang, ya ini implementasinya ketika kita punya uang 500 juta, wah aku mau ke saham A kayak gitu. Boleh, itu nggak salah, tapi akan lebih aman ketika kita bisa diversifikasi di beda sektor. Ini juga meminimalisir risiko ya teman-teman. Kalau jatuh tuh nggak pecah semua, nah istilahnya kayak gitu. Meskipun kalau untung pun juga belum tentu untung semua, tapi seenggaknya kita bisa meminimalisir risiko. Nah, yang keempat itu adalah cari saham yang masih rendah secara valuasi. Ini relatif ya teman-teman, ada beberapa investor yang melihat bahwa meskipun valuasinya tinggi, udah istilahnya mahal, tapi ternyata dia secara fundamental masih bagus, secara rasio keuangan juga masih bagus, kemudian lihat dari kondisi ekonominya masih potensial, kayak didorong misalkan mining, batu bara, harga batu bara masih naik, meskipun valuasinya tinggi, saya mau masuk ini, disesuaikan dengan targetnya, tujuannya yang pertama tadi, mau sampai berapa lama saya hold. Jadi berarti harus dicermati ya, misalkan 1-2 bulan ke depan, kayak gitu. Yang kelima, itu adalah porsi. Nah, ini hampir sama dengan diversifikasi, tapi lebih lebih kecil lagi. Kita lebih kerucutkan lagi. Ada porsinya, misalkan customer, kita lihat yang blue chipnya berapa persen, kemudian second linernya berapa persen. Nah, untuk presentasi ini pun juga relatif, tapi karena tujuannya tadi meminimalisir resiko, berarti kan harus yang saham-saham yang secara market cap misalkan ya, saya katakan gitu, dia udah besar, berarti kan memang dia udah sustain gitu ya, itu di blue chipnya lebih besar daripada yang second liner, misalkan blue chip 70%, second linernya 30%. Ini bisa ditekan lagi, misalkan blue chipnya 80-90%, dan second linernya 10-20%. Jadi ini relatif mau berapa persen proporsinya untuk setiap saham yang dipilih, gitu ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kenapa rasio-rasio tambahan ini nggak saya dalami di sini. Nanti kalau mau teman-teman tanya bisa next pertemuan boleh. Di sini karena tidak secara langsung menjadi terlalu banyak gitu ya rasionya. Kalau teman-teman milih saham kan, saya mau beli ini. Berarti yang dilihat pasti PER, PBV, EPS, nah yang secara umum dilihat saja. Tapi kalau teman-teman mau lebih dalam, itu bisa ditambah rasio-rasio ini. Ada cash ratio. Saya sebutkan yang sebelumnya tadi kan, berarti ngelihat dari cash-nya. Cash ditambah setara cash dibagi hutang lancarnya. Untuk melihat seberapa baik sih kemampuan perusahaan itu menggunakan cash-nya membayar hutang lancarnya. Hutang lancar itu yang jangka pendek ya, kurang dari 1 tahun. Kemudian ada current ratio. Aset lancar dibagi hutang lancarnya. Aset lancar itu biasanya aset-aset yang bisa secara cepat di-switching untuk membayar hutangnya. Kalau aset tanah, gedung, itu kan biasanya dia aset tetap ya, tergantung kondisinya. Jadi memang kalau akuntansi itu banyak klasifikasinya. Ada misalkan mobil bisa dijual cepat untuk jadikan cash membayar hutang, itu masuk aset lancar, kayak gitu. Jadi banyak banget. Obligasi, bagaimana dia itu masuk hutang lancar apa enggak. Nanti kan ada banyak klasifikasi, apakah obligasi itu jangka panjang atau jangka pendek, kayak gitu. Return on equity, laba bersih dibagi ekuitas. Jadi ngelihat laba bersihnya berapa dibandingkan ekuitasnya. Investor itu kalau milih saham, pasti kan juga mau ada return gitu ya, pengembaliannya. Istilahnya, berapa sih patokannya ketika kita menaruh Rp1 uang, untuk kita dapat return-nya itu berapa. Semakin tinggi ROE itu semakin bagus. Biasanya ROE itu mendekati 100 kayak gitu ya, makin bagus. Kemudian ada return on asset. Ini sama aja, mirip dengan ROE, cuman dilihat dari asetnya. Laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Kemudian NPM, pendapatan bersih dibagi penjualan bersih. Ini biasanya yang kalau teman-teman fundamentalis, tapi yang jangka pendek juga melihat kinerja jangka pendeknya seperti apa. Tapi nggak bisa untuk menjadi ancaman di dividen ya. Kemudian DER, debt equity ratio, untuk lebih jangka panjang lagi ini total utang dibagi ekuitasnya. Lihat utang-utang, pasti utangnya buat yang jangka panjang dibagi ekuitas. Ekuitas di sini, ekuitas yang disetor ya, bukan ekuitas tambahan. Misalkan ada laba ditahan, itu nggak masuk di situ. Kayak gitu. Oke, sampai sini untuk penyampaian materi fundamentalnya. Jadi memang banyak yang baru saya sampaikan, contohnya rasio tambahan ini memang nggak saya jelaskan lebih dalam karena jarang banget dipakai, tapi untuk rasio seperti PER, PBV, dan lain-lain, itu biasanya yang sering
investor tanyakan untuk ngelihat, Mbak saya masuk sekarang apa nanti dari sisi fundamentalnya, kayak gitu. Jelaskan di slide-slide sebelumnya tadi. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan langsung ditanyain aja ke Mbak Ari. Tadi udah dijelasin tuh lengkap banget dari analisis. Nanti kalau untuk lebih ke dalam-dalamnya lagi, mungkin kita akan adakan sesi selanjutnya gitu. Ya, mungkin kalau nggak ada dari saya, Mbak. Oh iya, silakan. Semisal kita trader, perlu nggak sih menggunakan fundamental juga gitu? Teman-teman juga kemarin ada yang nanya. Mas siapa nih namanya? Biar enak saya manggilnya. Mas siapa ya? Hafid ya? Ya. Ya, oke Mas Hafid ada pertanyaan. Perlu nggak sih kalau trader itu pakai analisis fundamental gitu ya? Oke, saya jawabnya relatif, cuman akan lebih baik jika memakai analisis fundamental. Jadi dikombinasikan. Ketika teman-teman memilih kan kita tadi saya jelaskan top down gitu ya, top down di sisi versi lebih kecilnya itu milih perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, dipilih dulu beberapa, disaring tadi saya sudah jelaskan milihnya gimana aja. Kemudian dari sisi timing, momentum, kapan masuk, kapan keluarnya itu lihat dari teknikalnya itu juga lebih bagus. Jadi kombinasi dari fundamental dan teknikal. Saring dulu perusahaan-perusahaan yang secara fundamental baik, bagus, itu meminimalisir risiko ya. Kemudian untuk menentukan timingnya, kapan masuknya, kapan beli, itu bisa disupport dengan teknikalnya. Jadi bisa pakai dua-duanya. Makanya ada juga materi yang namanya kombinasi ada fundamental dan technical analysis kayak gitu. Jadi penting ya, malah lebih bagus kalau saya suka kayak gitu. Pilih perusahaannya, lihat juga dari fundamental yang baik, kemudian kapan sih masuknya, lihat dari teknikalnya kayak gitu. Jadi trader pun yang bahkan itu bisa pakai fundamental dan lebih bagus. Kayak gitu ya Mas Hafid ya. Mbak. Ya, sudah jelas atau masih belum jelas? Udah Mbak. Teman-teman yang lain silakan. Kalau mau bertanya bisa di room chat atau langsung raise hand. Nggak ada yang bertanya, ini kita santai aja, aku udah bikin slide-nya berwarna-warni nih, biar kita santai gitu, nggak terlalu formal gitu ya. Iya, silakan. Mungkin dari saya lagi ya Mbak, tadi kan di FAC kan sendiri kan ada saham syariah dan yang konven gitu. Untuk analisis fundamentalnya sendiri ada perbedaan atau tidak gitu? Teman-teman juga di sini kan ada yang investor dari syariah juga. Oke. Berarti pertanyaannya apakah ada perbedaan analisis fundamental antara emiten-emiten yang masuk saham syariah maupun yang konven gitu ya? Pada dasarnya tidak, karena analisis fundamental itu bisa diaplikasikan ke semua emiten, baik dia syariah maupun non-syariah. Karena kan pasti kita lihat rasio keuangan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan kayak gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini lebih umum kayak gitu. Cuman yang harus menjadi perhatian tadi ketika perusahaan itu dari syariah ke non syariah kayak gitu ya, itu juga harus lihat perusahaan ini masih bertahan di syariah apa dia murtad, istilahnya dia keluar dari daftar efek syariah kayak gitu ya. Itu aja sih yang harus diperhatikan karena ada banyak case kan kemarin juga habis update ya daftar efek syariahnya ada beberapa emiten yang keluar juga. Nah itu banyak yang tanya, Mbak kok di portofolioku nggak ada, pesan belum pernah jualan. Itu tenang aja, sahamnya itu nggak hilang, cuman berpindah dari akun syariahnya ke akun konvensional. Misalkan teman-teman ada di case yang sama, teman-teman bisa kontak saya atau tim FAC yang lainnya untuk fixing itu, apakah mau jual atau di keep aja. Jadi nggak hilang gitu ya.
untuk tambahan yang syariah itu aja sih kurang lebih kayak gitu. Mbak mau tanya. Iya, silakan Anissa. Oh, kalau semisal menggunakan aplikasi FAC itu cara menganalisis fundamentalnya gimana? Oke, jadi langsung ke ini ya, saya ganti slide-nya ke yang aplikasi pasnya. Bentar. Sebentar, ini kok nggak bisa. Oke. Sudah terlihat ininya? Aplikasinya? Belum, Mbak. Belum? Sudah? Udah, sudah. Oh, oke. Sudah ya. Nah, di sini sebenarnya kalau ini yang web ya, teman-teman biasanya seringnya pakai apa? Mobile atau web? Mobile. Oh, mobile ya. Ini pertama aku jelasin untuk yang di web dulu ya, karena web lebih lengkap untuk bahkan bisa lihat untuk laporan keuangannya. Nah, fundamentalnya dia di mana sih, Mbak? Ya, kalau laporan keuangan di sini sudah ada ya, teman-teman. Bisa teman-teman ke bagian analisis. Kemudian di sini ada financial statement. Jadi diklik aja, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian bisa di zoom aja biar lebih jelas. Nah, teman-teman tinggal klik kode saham perusahaan apa yang pengen teman-teman lihat laporan keuangannya. Misalkan Unilever atau Telkom aja, misalkan. Tahunnya, misalkan 2020, lihat yang kuartalan, berarti di sini diklik yang kuartalan ya, kemudian lihat data. Ya, di sini teman-teman sudah lihat baik laporan laba rugi, kemudian posisi keuangan, rasio-rasio keuangannya pun di bawahnya udah ada. Cuman untuk rasio keuangan saya sarankan lihat yang di RTI saja karena itu lebih update ya. Bahkan daily-nya bisa berubah kayak gitu. Jadi di sini bisa lihat, di sini ada financial statement, di sini hampir semua laporan keuangan ada kok. Terus kalau teman-teman lihat tadi saya sempat lihat, ya, ada yang bertanya? Oke, saya lanjutkan ya. Di sini ada marketnya untuk melihat yang sektoralnya itu di bagian market, kemudian ada index mover. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Misalkan mau sektor apa nih, basic industry, misalkan di sini bisa lihat ada semua saham-saham yang masuk sektor basic industry. Nah, di sini urutan pertama itu masih abjad ya menurut alfabet, tapi bisa teman-teman lihat dari market cap terbesarnya bisa diklik aja. Yang leading-nya di sektor basic industry itu adalah TPI ya, Chandra Asih gitu ya. Kemudian ada Cepin, itu dia masuknya basic industry, kemudian BRPT pun di sini, SMGR dan lain-lain. Atau di sektor-sektor lain, misalkan finance, yaitu perbankan masuknya ke sini ya, BPCA, BRI dan lain-lain. Nah, ada memang 9 sektor utama atau yang memang dia sudah pure masuk sektor sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau manufaktur tuh masuk sektor nggak sih, Mbak? Manufaktur itu masih gabungan ya. Biasanya gabungan consumer tuh masuk di sini. Kemudian ada basic industry masih beberapa masuk di sini. Jadi kecuali manufaktur semuanya ini sektor. Nah, kecuali ada lagi juga. Jadi selain saya sebutkan aja mungkin teman-teman bisa catat itu ada agri, basic industry, consumer, finance, kemudian ada infrastruktur, kemudian ada mining, ya ada trade, property. Itu yang pure sektor, yang murni sektor sudah diklasifikasikan gitu ya. Nggak mungkin ada yang property di trade gitu nggak mungkin karena dia udah sendiri-sendiri. Nah kalau yang di sini ada banyak nih. Selain itu teman-teman bisa lihat JII-nya di sini juga di index mover, kemudian
JI 70, ini lebih banyak lagi. Kalau JI ada 30 saham syariah terbaik, kalau ada JI 70 itu 70 saham syariah terbaik. Kalau pengen ngelihat semua daftar saham syariahnya itu apa, ada diisi kayak gitu ya teman-teman, tinggal diklik aja. Nah, terus pengen tanya lagi, ini apa sih Mbak kok ada bisnis 27, ada DBX, ada IDX G30 dan lain-lain. Ini juga klasifikasi, cuman indikatornya beda-beda. Ada beberapa perusahaan yang masuk IDX 30 misalkan, berarti ada 30 perusahaan dengan market cap terbesar dan juga beberapa kriteria. Kenapa sih masuk ke IDX 30? Saya sendiri secara pribadi kurang memakai sektor-sektor yang ada di sini, misalnya di 80 BUMN, berarti kan dia ada 20 saham BUMN kayak gitu ya, lihat dari market cap terbesarnya. Cuman saya lebih sering lihat yang 9 sektor yang saya sebutkan tadi. Itu biar lebih murni aja untuk melihat komoditasnya yang mempengaruhi apa. Misalkan batu bara nih, berarti ya mining. Harga batu bara turun, berarti sektor mining, saham-saham mining yang terpengaruh kayak gitu. Di situ ada Sri Kehati, ada SM, apa ini saya kurang pakai aja sih. Kalau teman-teman pakai boleh. Kayak gitu. Nah, itu tadi sudah ada di index mover. Kemudian global index ini juga ada, kalau teman-teman pengen lihat, Argentina, Brasil, Pasifik, Eropa, di sini juga ada, untuk pembanding saja kondisi indeks global seperti apa. Kemudian, jadi sebenarnya di sini informasinya lengkap ya teman-teman, bahkan terupdate kayak gitu. Oke, di sini juga ada currency, komoditi, kayak gitu-gitu ya. Di sini price-nya, kokonya berapa. Jadi sebenarnya banyak informasi yang teman-teman bisa peroleh di aplikasi FAST yang web. Jadi saya sarankan kalau memang mau analisis yang lebih dalam, lebih lengkap, bisa lihat di webnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Ya, silakan. Yang bertanya dipersilakan loh. Kita santai ya Mbak. Iya, santai. Saya sambil minum-minum ini. Santai aja. Saya benar-benar pengen teman-teman nggak ada yang malu-malu untuk bertanya, karena kita sharing aja gitu. Jadi lebih enak kalau face to face kan, tapi karena memang nggak memungkinkan untuk ketemu, ya kita online dulu nggak apa-apa. Feel free aja teman-teman yang mau bertanya lagi. Udah 3 pertanyaan nih menarik. Atau mau tanya yang dari sahamnya gitu-gitu, nggak apa-apa. Mbak mau tanya lagi. Oh iya, gimana Anissa? Itu kalau misalnya si sahamnya itu kan hilang ya kan, karena udah udah lepas dari saham syariah. Nah, terus itu nanti tetap dapat value apa enggak? Oke, menarik nih pertanyaannya. Tapi perlu saya tekankan, sahamnya itu tidak hilang, cuman berpindah dari akun syariah ke konven. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman buka akun syariah, itu juga dibuatkan akun konvennya teman-teman. Jadi biasanya ada SAB, di sini AB itu teman-teman ada sebenarnya. Cuman teman-teman nggak bisa pakai yang AB-nya. Jadi teman-teman cuma pakai akun syariahnya yang SAB. Jadi intinya ketika saham itu, contohnya Garuda Indonesia itu keluar dari daftar efek syariah, dia dari akun syariah akan berpindah ke akun konven. Jadi otomatis nggak muncul dong di akun syariah teman-teman, tapi masih ada. Terus untuk menjawab pertanyaan, masih dapat value nggak dari misalkan saham itu naik, turun, atau bagi dividen? Tetap dapat teman-teman, karena itu masih punya hak teman-teman, punya sahamnya gitu intinya gitu ya. Naik turunnya harga sahamnya masih sesuai market, ketika dia bagi dividen juga teman-teman punya hak dividen di situ. Begitu. Sudah menjawab, Anissa? Iya, terjawab, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi nih? Feel free aja, nggak apa-apa, santai-santai. Silakan teman-teman. Nggak ada nih. Jangan malu-malu lah. Mungkin dari saya lagi Mbak Ari. Oh iya. Kan kalau fundamental pasti hubungannya mana mau value investing atau growth investing kayak gitu. Itu bagaimana ya, Pak? Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu saya lebih suka kombinasi dan saling melengkapi keduanya. Kenapa? Kalau value investing itu ngelihat value, itu hampir mirip dengan growth, karena kita tujuannya kan biar bertumbuh ya.
menumbuhkan aset. Kita punya saham itu salah satu bagian dari aset yang kita punya. Jadi ketika kita menilai itu pengen jadi value investing yang seperti apa, kalau tujuannya untuk growth asetnya, ya pasti dapat kayak gitu ya, bisa kayak gitu. Tapi ada juga yang menarik, ini saya sharing juga, menjawab pertanyaan juga Mas Hafid, ada fenomena, saya sebutnya fenomena, tapi sebenarnya belum ada kajian ilmiahnya. Kemarin kan gak apa-apa ya saya sebut nama Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, nah kayak gitu ya, menggalakkan bahwa mari kita bantu emiten-emiten syariah ya untuk masuk, kita beli sahamnya untuk bantu gitu ya istilahnya gitu. Itu bisa, tapi kita juga jangan lupa untuk jadi growth investing itu tadi. Kita harus bertumbuh. Kita namanya punya aset ya, kita bukan yang nyumbang gitu istilahnya ya. Enggak, tapi kita harus lihat. Makanya harus pahami. Saya sudah jelaskan tadi tujuan investasinya apa, jangka waktunya berapa, kemudian analisisnya yang harus kita pakai disesuaikan dan lain-lain. Kita enggak cuman oke, mau ke sini taruh uang di saham udah lepas gitu aja. Jadi secara berkala kita harus ikuti perkembangannya baik emiten maupun isu-isu yang ada, baik yang domestik maupun global kayak gitu ya. Jadi nggak harus daily. Kalau teman-teman jangka panjang kan rata-rata, Mbak aku memang nggak mau terlalu ribet gitu-gitu, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti dilepasin gitu aja. Bisa weekly, kalau terlalu ribet lagi monthly, kita harus lihat bulanannya seperti apa isunya, minimal seperti itu. Tahunan juga bisa. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, jangan cuma value investingnya aja, tapi juga growth. Kita harus bertumbuh. Kita punya aset, kita punya target aset kita berapa. Itu menurut saya pilihan yang cerdas kayak gitu. Gitu ya? Bisa menjawab ya? Oke. Ada lagi nggak teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Menarik banget fenomena kemarin. Jadi banyak yang kesannya ikut-ikut juga gitu kan? Betul. Mbak mau nanya? Iya, ini Mbak Nur ya. Ya. Kan kita masih pemula ya Mbak, terus belum terlalu paham tentang fundamental analisis ini, masih belajar. Nah, kita misalnya mau mulai buat invest itu, pilih perusahaannya kayak gimana ya Mbak? Atau kita harus pelajari dulu analisisnya, baru kita terjun buat ini, buat misalnya kayak beli kayak gitu, kayak mulai investnya kayak gitu. Oke. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, kan teman-teman udah punya akun nih. Nah, kalau kita analisis, misalnya dari sisi fundamental, secara teori, kalau yang memang sudah istilahnya, sudah sering gitu ya, pakai analisis fundamental, dia biasanya ngelihat globalnya dulu, top down. Tapi biar teman-teman enak belajarnya, yang mestinya udah, Mbak aku main investasi, belajar fundamentalnya gimana gitu. Boleh down to top dulu. Jadi dari yang kecil-kecil dulu ke atas nggak apa-apa. Kalau istilahnya teman-teman bahas tentang sentimen global itu terlalu berat, untuk melihat data-data ekonomi global itu terlalu berat, atau terlalu susah, maksudnya belum bisa, Mbak sumbernya gimana, bahkan aku ngeliatnya kayak ini nggak tahu gimana membandingkannya dan lain-lain ya, itu nggak apa-apa, globalnya disisin dulu, jadi kita lihat down-nya dulu, yang bawahnya dulu. Lihat dari sisi mikro perusahaannya, dari rasio-rasio keuangan yang saya jelaskan nanti materinya saya share biar teman-teman bisa belajar lagi. Dari sisi keuangan, laporan keuangan itu udah cukup secara fundamental menurut saya ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa dari down ke top gitu, nggak apa-apa. Atau teman-teman aku nggak mau Mbak biar ini terlalu ribet gitu, nggak apa-apa. Dari sisi fundamental perusahaannya itu udah cukup menurut saya, rasio-rasio keuangan dan lain-lain. Nah, sebagai tambahan, tadi kan sudah saya jelaskan juga ada RTI bisnis gitu ya, lebih simpelnya kalau teman-teman mau lebih simpel lagi. Di situ bisa teman-teman download dan install. Di situ ada juga rasio-rasio keuangan yang sudah disajikan bahkan terupdate secara harian atau daily. Di situ teman-teman bisa melihat, mengukur, membandingkan antar satu perusahaan lain. Ini masih worth it nggak sih untuk saya masuk kayak gitu. Jadi yang saya jelaskan tadi apakah kurang jelas Mbak Nur? Masih belum terlalu paham, Mbak. Agak-agak susah gitu buat memahami. Oke. Aplikasinya berarti ya lebih mau pakai gimana, apa aja yang mau aku analisis gitu ya?
Iya. Oke, saya mau tampilkan slide lagi, cuman ini kelihatan slide kah? Apa enggak? Udah, Mbak. Oke, slide ya. Nah, Slide. oke, sebentar. Oke, ini dulu ya. Nah, biar lebih simpelnya Mbak Nur, untuk pengen analisis fundamental, biar nggak ribet, kan kalau ini terlalu makro nih, terlalu luas jangkauannya analisis ekonomi yang makro, industri pun mungkin kalau masih yang belum biasa ngelihat CPO tuh lihatnya di mana sih harganya, batu bara yang di mana sih gitu, kurs-kurs di mana sih, bisa langsung ke analisis perusahaan aja. Lihat di laporan keuangannya. Teman-teman dari ekonomi atau enggak? Ekonomi ya? Kalau Ada yang ekonomi, ada yang enggak juga. oh gitu, oke. Berarti mungkin saran saya next kita benar-benar belajar tentang analisis perusahaannya dulu aja. Jadi ini rutin kan atau gimana? Nanti PIS-nya kan ada Mbak Nira. Nanti dikoordinasikan aja. Boleh sama Oke, bisa sama Mbak Nira atau bisa tim FAC lain atau siapa silakan mau request. Nanti bisa kita lihat analisis perusahaannya. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan Mbak Nur ini langsung ke sini aja Mbak. Rasio-rasio keuangannya seperti apa? Nanti kita benar-benar bisa oh begini ya. Oh kalau dibandingkan kayak gini masih wajar ya harganya itu. Jadi lebih enak menjawabnya. Ini nanti lihat di yang sini Mbak. Teman-teman udah punya RTI bisnis belum? Nah, ini untuk perbandingannya. Secara fundamental tuh masih oke nggak sih kita masuk kayak gitu? Atau udah terlalu mahal kayak gitu-gitu? Mungkin Mbak Nur masih bingung atau sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab, Mbak. Oke, yang ini ya, yang langsung ke analisis perusahaan ya. Nanti kalau masih bingung analisisnya apa aja, tadi saya sebenarnya sudah jelaskan di slide-slide saya itu saya tekankan yang lebih penting itu langsung ke analisis perusahaan aja. Kalau nggak mau pengen yang ribet, yang global kayak gitu. Nah, nanti kita bisa kasih sesi spesial gitu untuk benar-benar melihat analisis perusahaan itu seperti apa sih kayak gitu. Mungkin yang lain? Oke. Mbak, mau nanya, Mbak. Oh iya, Mas Al-Kulfan ya. Kalau menurut analisis perusahaan tuh kriteria saham yang bagus itu yang gimana, Mbak? Oke, kalau analisis perusahaan, kriteria perusahaan yang bagus seperti apa? Secara fundamental ya, Mas ya? Kayak gitu ya? Oke. Balik lagi ke pengantar, ini sebenarnya sudah mendefinisikan perusahaan-perusahaan yang bagus ketika dia secara fundamentalnya bagus kayak gitu. Pertama, pasti manajemennya inovatif dan juga GCG-nya bagus kayak gitu. Dia comply gitu. Laporan keuangannya nggak telat, kemudian dia dari sisi fiskalnya juga comply gitu. Dia bayar fiskalnya juga baik, tidak sedang terjerat PKPU dan lain-lain. Itu bisa dilihat dari manajemen perusahaannya. Yang dilihat juga prospek usaha jangka panjangnya, dia sustain. Produk-produk perusahaannya ini tuh masih demand-nya masih tinggi nggak sih? Nah, berhubungannya sama yang ketiga demand ya, permintaannya masih bagus apa enggak. Contoh sangat gampangnya yang saya ambil hari ini kan Unilever. Mau kita makan nggak makan, kita butuh mandi, butuh apa. Bahkan nggak cuma produknya Unilever tuh itu aja, ada banyak banget produk. Makanya ada diversifikasi usaha. Salah satunya usaha untuk dia biar bisa sustain gitu ya, bisa buat berkelanjutan jangka panjang kayak gitu. Dan juga no cyclical company, tidak musiman. Perusahaan-perusahaan itu salah satunya yang tadi saya kasih contoh yang misalkan lebaran dia tinggi, tapi setelah itu dia cuman turun kayak gitu. Dia masuknya cyclical. Makanya sudah banyak sekali emiten, bahkan hampir semua emiten punya lini usaha sampingan. Ya, biar bisa mempertahankan pendapatan dan labanya dia, biar bisa tetap bertumbuh, growth-nya terjaga. Yang ketiga adalah profitabilitas. Kita lihat pendapatan dan labanya bertumbuh, EPS-nya ada, tidak minus ya. Kalau dia posisinya rugi, EPS-nya sudah otomatis minus gitu. Berarti kita gampangnya ketika kita beli saham, kita justru ada peluang rugi di situ. Karena kita nggak dapat secara jangka panjang, nggak bisa dapat dividen. Kecuali perusahaan itu jual aset untuk bagi dividen itu juga ada. Cuman itu nggak baik. Saya nggak suka perusahaan yang untuk bagi dividen pun karena dia jual aset gitu. Jadi bukan dari laba yang dia peroleh. Artinya dia operasionalnya tidak baik kayak gitu ya. Tidak bertumbuh.
Kemudian ada net profit margin, NPL-nya juga lebih rendah, net profit margin-nya tinggi. Kemudian dari valuasi per BBB-nya masih normal, masih di bawah rata-ratanya sektoran dan subsektor kayak gitu. Jadi masih bagus perusahaan secara fundamental, kurang lebih yang saya definisikan di bagian ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau tadi ada pertanyaan, kalau terlalu ribet Mbak kayak gini-gini, lihat di rasio profitabilitasnya sama valuasinya aja. Itu sudah lumayan cukup untuk melihat, oh perusahaan ini masih baik untuk saya masuk. Atau beli sahamnya, kayak gitu. Sudah menjawab Mas Alful? Makasih, Mbak. Oke, sama-sama Mas. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini kalau di grup sering bertanya nih. Ini langsung loh sama Mbak Ari dari FAC, silakan. Ada ya? Mungkin terakhir dari saya aja Mbak. Sebelum nanti Ya, gimana? Kayak tadi kan Mbak Ari nyontohin kita punya duit 500.000, terus kita itu dengan disesuaikan dengan tujuan dan lain-lain. Nah, seandainya lebih baiknya kita cicil misalkan 500 juta itu, atau kita langsung belikan semuanya gitu. Oke, menarik juga untuk take action-nya gimana ya ketika kita punya uang di 500 juta. Apakah all in kita belikan saham, apakah step by step, jadi dipecah dulu berapa persen. Kita lihat, kalau 500 juta itu uang dingin yang benar-benar belum kita tahu mau investasikan di mana atau mau kita tabung dan lain-lain, bisa pakai prinsip tadi, diversifikasi. Jadi mulai dari dananya didiversifikasi, bukan cuma saham aja. Jadi ketika prinsipnya sama, jangan menaruh telur di satu keranjang. Kita punya instrumen investasi di beberapa hal kayak gitu. Misalkan di sahamnya mau berapa persen, tabung berapa persen. Tabungan itu termasuk deposito ya, nggak harus saya jelaskan. Kemudian di emas misalkan berapa persen, atau mau lebih luas lagi ada di reksadana atau obligasi berapa persen. Kalau reksadana kan ada reksadana saham juga, jadi lebih baik coba saya 3 itu contohkan ya. Misalkan saham, tabungan di situ termasuk deposito, kemudian ada obligasi. Kita bisa proporsikan, misalkan kalau kita risk taker, yang istilahnya gini, kan saham itu salah satu instrumen investasi yang resikonya paling tinggi ya dibandingkan instrumen investasi lain, dibandingkan obligasi gitu-gitu ya, deposito kayak gitu. Tapi juga punya peluang return yang paling tinggi juga. Jadi kalau kita tipenya risk taker, kita pengambil resiko, kita boleh proporsi untuk di sahamnya lebih tinggi. Misalkan dari 100% kita taruhlah 40-50% itu di saham. Itu boleh. Gitu ya. Terus ada yang untuk amannya istilahnya gitu ya, aku pengen dananya ini flat aja nggak apa-apa, bunganya nggak tinggi nggak apa-apa, boleh di tabungan. Tabungan itu banyak kan produknya termasuknya deposito dan lain-lain, ada yang berjangka, ada yang enggak kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari infonya. Itu juga misalkan 20-30% boleh. Atau 10-20%-nya di obligasi boleh. Itu untuk presentasinya itu benar-benar disesuaikan dengan investornya ini tipenya apa. Kalau risk taker ya seperti itu boleh, jadi yang instrumen risikonya tinggi lebih besar, atau yang risk avoidance, jadi lebih menghindari risiko, jadi instrumen investasi yang risikonya tinggi itu persentasenya lebih rendah, misalkan cuma 20-30%, sisanya itu di deposito aja itu boleh. Jadi memang disesuaikan dengan kitanya, investor ini tipenya apa sih, kita maunya apa. Kalau kita memang risk taker pertama, kedua kita memang ngikutin isu-isu ekonomi, kita suka nih belajar laporan keuangan, kita suka melihat perusahaan-perusahaan ini gimana sih perkembangannya, boleh dia lebih banyak presentasinya di saham, misalkan kayak gitu. Jadi gitu aja sih, disesuaikan dengan tipe investornya. Kita harus tanya ke diri kita sendiri, kita tipe apa. Kalau kita misalkan, aku nggak rajin lihat laporan keuangan ya Mbak, aku nggak rajin ngelihat market Mbak, kayak gitu. Dan dia tidak berkeinginan untuk rajin dua-duanya itu tadi, nggak apa-apa, nggak salah juga, tapi harus ada persentase di sahamnya, misalkan 20-30% untuk yang risikonya tinggi, yang aman-aman bisa di tabungan termasuk deposito maupun obligasi, kayak gitu. Sudah menjawab Mas Fit? Oke. Oke. Ya teman-teman,
penjelasan pada hari ini. Mungkin cukup atau enggak nih teman-teman? Silakan. Cukup ya? Oke, kayaknya cukup. Mungkin itu. Terus yang terakhir Mbak Ari, untuk memotivasi teman-teman biar berinvestasi. Oke, motivasi ya. Waduh, saya switching jadi motivator nih ya. Oke, sebenarnya teman-teman kan juga masih kuliah, apalagi pandemi kayak gini yang pulang kayak gitu nggak dapat uang saku, uang bulanan maupun uang yang ada yang harian juga ya kadang ya, jadi bingung. Ada juga yang sudah mulai usaha, misalkan udah berpengalaman di berjualan kayak gitu misalnya, atau sudah part-time kerja dan lain-lain. Jadi saya pahami bahwa setiap mahasiswa itu beda-beda. Jadi ada yang sudah di fase ini, fasenya beda-beda ini yang seperti itu. Saya juga sama, dulu mulai dari awal-awal yang kuliah pulang doang, terus mulai dari ada part-time dan lain-lain. Jadi kita sama-sama berkembang. Motivasinya apa? Teman-teman jangan malas-malas untuk nabung dan investasi. Dua hal yang beda tapi berkaitan kayak gitu ya. Kalau investasi kan tujuannya untuk berkembang gitu ya, kita lihat growth-nya, ada tujuannya, ada targetnya. Berarti instrumen-instrumen juga bisa memungkinkan itu tuh pertumbuhan aset kita ada kayak gitu. Ya dengan tabungan ya kayak gitu. Nah, gimana caranya? Sekecil apapun uangnya yang bisa ditabung, kita tabung. Bisa investasikan. Teman-teman mulai sekarang ini beruntung banget di kuliah ini sudah dikenalkan dengan instrumen investasi, salah satunya saham, karena memang banyak banget yang merasa nasabah itu yang baru umur berapa ya, 40, 50, bahkan 60 itu yang baru datang mau tanya tentang saham. Enggak telat, tapi kan lebih baik kenal lebih awal gitu ya. Karena belajar itu lebih enak kan sebenarnya di masa muda, masa-masa teman-teman punya banyak waktu, tenaga, kemudian ambisi ya teman-teman kayak gitu, menangkap peluang yang ada. Jadi jangan malas-malas untuk terus belajar, melihat bahwa setiap ada di tantangan itu ada peluang juga. Saya bisa sampai sini juga karena bantuan dari teman-teman juga, support gitu ya. Jadi sharing sih lebih tepatnya. Sharing, discuss, kayak kelas-kelas online kayak gini, ketika ada ilmu yang bisa teman-teman ambillah sebanyak-banyaknya. Kalau hal-hal yang nggak berkenan, ya biar jadikan pelajaran gitu. Oh kayak gitu tuh nggak bisa, nggak baik kayak gitu. Jadi sering-sering sharing, pertambah relasi, kemudian ada teman-teman bergabung di KSPM seperti ini ya, itu suatu hal yang positif. Itu malah selangkah lebih depan dari teman-teman yang bahkan belum kenal investasi itu apa kayak gitu. Karena mau nggak mau generasi kita dan teman-teman ke depannya itu akan sangat ditantang dengan investasi apa sih yang lebih bisa mendorong pertumbuhan kita aset. Karena kalau teman-teman bayangin ya, pernah kepikiran nggak umur 30 kita tuh mau tidur di mana kalau nggak punya rumah? Nah, kayak gitu aja deh. Kita kan harus punya aset kayak gitu ya. Apakah selamanya mau bergantung orang tua kan enggak kayak gitu. Makanya belajar dari sekarang. Misalkan belum ada dana investasi yang lebih, nggak apa-apa yang kecil-kecil dulu. Seenggaknya teman-teman ada experience itu, ada belajar. Jadi ketika teman-teman sudah settle, sudah dalam masa-masa produktif kerja, teman-teman punya dana lebih, tinggal diaplikasikan ilmu-ilmunya pada saat belajar di waktu muda. Kayak gitu. Jadi nggak ada ruginya investasi di sektor pendidikan. Pendidikan itu nggak yang lepas-lepas, bahkan ngobrol sama teman tapi ngobrolnya berfaedah, misalkan tentang saham, bisnis dan lain-lain itu juga bermanfaat. Kurang lebih itu sih teman-teman, jadi yang menghargai hal-hal kecil kayak gitu. Ya. Nah ya, termotivasi dan semoga teman-teman untuk pada hari ini. Iya. Mungkin sebelum itu kita dokumentasi dulu Mbak Adi. Oke, dokumentasi ya sebentar. Nah, untuk share screen-nya boleh di stop dulu biar kelihatan semua. Oh iya. Oke. Sudah silakan ya. Teman-teman yang bisa nyalain kamera on cam. Sebentar, kok saya nggak bisa nyalakan kamera ya? Oh iya, jadi langsung dari rumah ke
Sebentar ya. Dengan Pak. Oh, Pak Erick sendiri. Oh. Kok saya nggak bisa nyalain kameranya ya? Sebentar ya, bentar ya. Sebentar. Your camera is not launched properly. Please check social media permission setting. Ada yang bisa bantu gimana ini kamera saya nggak mau nyala. Bisa ya? Sebentar. Sebentar, tak. Saya ini gimana? Oke, sebentar ya teman-teman. Sebentar, saya coba reload ya, biar muncul kameranya. Oke. Kayaknya dari settingnya kayak keblok gitu. Saya leave dulu, terus saya reload lagi. Bentar ya. Oke, Mbak. Terus. Tuh, nggak bisa. Ya, kami sampai produk listrik terus. Bisa ya. Ini mic-nya aktif ya. Makanya, nggak tahu nih. Hostnya aja yang suruh ini. Oh, Dari sana Mas dikenalin sama host. Katanya dari itu sih Mbak, laptopnya. Sebelumnya pernah bisa. bisa. Atau hostnya bisa langsung menampilkan semua ini ya, audiensnya. Nggak bisa, Mas. Bisanya meminta kayaknya, Mbak. Tetap. Oh, meminta. Coba di ini, di as dulu, terus nanti coba kalau di sini ada notifikasi. Oh, ini. Oh, bukan. Oke. Oke. Oh, nggak bisa. Belum muncul, Mbak. Kenapa ya? The host save as soon. Oh, kok hilang? Ada
itunya hilang itunya, kameranya. Kameranya? Gak tahu. Memang, tapi biasanya langsung muncul sih Mas kameranya. Langsung bisa, nggak kayak blok kayak gitu. Betul, nggak ada itunya. Oke, Mbak Ari, mungkin aku screenshot aja ya biar ada namanya, nggak apa-apa ya Mbak Ari? Oh iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Teman-teman Iya, yang maaf bisa- loh, ini kameranya nggak bisa. Teman-teman yang bisa nyalakan kamera silakan. Sini deh. Ini cuma untuk keamanan site-nya. Sebenarnya kalau permission itu di sini. Pada keamanan. Oke. Silakan. Oke ya. Ya, terima kasih ya semuanya. Oke. Seharusnya di bawahnya ada seharusnya kamera HD cam gitu. Oke, mungkin itu untuk kelas pada Jumat hari ini. Terima kasih Mbak Ari Singgar atas ilmunya dan sharingnya. Semoga teman-teman juga makin paham tentang fundamental pada hari ini dan bisa termotivasi nih dari Mbak Ari pada hari ini. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Ari. Ya, sama-sama. Sukses semuanya. Nggak kelihatan, Mbak.